Insya Allah yang diberi mandat adalah Prabowo Gibran. Saya akan merangkul semua kekuatan di Indonesia. Tidak akan ada yang saya tinggalkan. Saya akan menjadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. Mereka tidak sedang memikirkan bangsa. Mereka tidak sedang memikirkan negara ini. Mereka hanya sedang memikirkan bagaimana berkuasa. Kita baru saja juga mendengar bagaimana Bapak Prabowo Subianto yang mulia dalam sebuah wawancara menyatakan, aset saya mandek karena tidak berkuasa 20 tahun. Mereka ingin menang. Tujuannya apa? Kekuasaan. Sekali lagi tujuannya kekuasaan. Mereka bagi saya tidak lebih dari sekelompok serigala politik. 2014 ya, hasil Pilpres Prabowo deklarasi kemudian sujud syukur menyatakan dirinya pemenang, faktanya kalah. 2019 Prabowo deklarasi sujud syukur, faktanya kalah ya. Dan 2024 Prabowo melakukan hal yang sama, deklarasi yang itu persiapannya jauh sebelum pencoblosan. Minjem tempat pistol itu butuh 1 bulan lah. Jadi bagaimana mungkin dia sudah mengetahui kemenangan padahal pencoblosannya baru dilakukan tanggal 14 Februari. Jadi ini by design. Perlawanan ini kita akan lakukan tidak hanya hukum tapi juga politik ya. Karena ini harus dihadapi dengan double track perlawanan hukum dan politik. Nah, ini kejahatan demokrasi yang tidak bisa ditolerir ya, dari sudut pandang apapun oleh siapapun. Ini kejahatan yang tidak bisa diterima oleh akal sehat, tapi fakta-fakta hukum yang kita miliki. Perlawanan ini kan masih kita lakukan ya. Masyarakat jangan mau ditipu oleh Prabowo style. Prabowo bilang, saya siap mati demi bangsa. Bohong. Orang kalau sudah siap mati gak mikirin dunia lagi. Ini tiap pilpres nyalon lagi. Masyarakat setiap buka kertas suara bosen lihat wajah Pak Prabowo terus. Udahlah Pak Prabowo, istirahat ya, bertaubat. Jangan bohongi masyarakat terus hanya untuk memenuhi ambisimu itu. Ya, harta kekayaanmu untuk bayar hutang-hutangmu, bisnismu bereskan. Kalau masih ada sisa, buat lembaga pendidikan di pucuk gunung, boleh bikin pesantren Darut Taubah ya, saya temenin kalau seperti itu. Udah itu aja. Gus Miftah, kalau soal pelanggaran dan sebagainya semua sudah kelihatan kok, tinggal Bawaslu ya, itulah pekerjaan Anda yang kami tunggu, atau mungkin menunggu kalian akan diprotes sama masyarakat. Oke ya, terima kasih semuanya ya. Ini dari Gerakan Keadilan Rakyat ya, adalah masyarakat yang cinta keadilan, menyikapi pemilu 2024 ini yang syarat akan kecurangan. Sebelum pemilu berlangsung, saat pemilu berlangsung, dan sesudah pemilu berlangsung terjadi kecurangan yang begitu banyak, tapi tidak ada keterangan apapun yang disampaikan oleh Bawaslu kepada masyarakat. Dan hal ini merupakan kejanggalan. Ya, kita lihat kejanggalan sejak putusan MK terkait batasan usia itu sudah merupakan kejanggalan. Dan lolos salah satu paslon yang menggunakan batasan usia itu menjadi salah satu paslon dalam pemilu. Harapannya apa sih Pak yang ingin dicapai? Ya, harapannya kita bisa selamatkan demokrasi gitu loh. Pemilu bukan persoalan menang atau kalah, tapi kejujuran, tapi sportivitas. Kita harus mengajarkan pada anak cucu kita, pada generasi ini, bahwa demokrasi itu adalah yang menjaga bangsa ini. Pak, ini kan tuntutan Anda, dugaan ada kecurangan. Ya. Langkah hukumnya ada nggak untuk melaporkan? Ada. Apa kapan dan melaporkan apa? Kita akan siapkan tim lawyer kita untuk membawa laporan, ya, bukti-bukti tindak kecurangan ke Bawaslu. Bukti yang sudah didapat apa saja, boleh disebutin nggak? Ya, bukti yang sudah didapat, ya ada beberapa surat suara yang dicoblos sebelum waktunya, sebelum pemilu berlangsung. Ada banyak temuan-temuan surat suara yang dicoblos. C1 yang satu TPS itu kan hanya 300 suara tapi bisa jadi 800 suara seperti itu. Jadi kita udah punya bukti-buktinya untuk mengambil langkah hukum. Masing-masing paslon kan ini punya bukti juga terjadi kecurangan hampir di semua paslon. Tanggapannya gimana? Ya silahkan berikan bukti-bukti sama-sama. Kalau memang paslon manapun memiliki bukti, ya ayo kita percayakan kepada Bawaslu, KPU yang akan memberikan keputusan, menindaklanjuti siapa sebenarnya yang melakukan kecurangan-kecurangan. Justru ini adalah masukan yang positif untuk Bawaslu agar bisa bekerja dengan baik. Apa aja tuntutannya, Pak?
Ya, Tuntutannya apa aja? tuntutannya itu Bawaslu harus bekerja keras, profesional. Harus tegas, harus bisa tidak ada tebang pilih, bersikap netral. Bawaslu itu badan pengawas pemilu, jadi dia harus tahu fungsi tupoksinya sebagai Bawaslu itu seperti apa. Dari awal mula pemilu sudah banyak kejanggalan, kecurangan yang dilakukan, dan saat ini kami melihat bahwa kecurangan dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif. Gitu. Kami meminta kepada Bawaslu, yaitu di mana kami meminta pada endingnya diskualifikasi paslon yang melakukan kecurangan. Betul. Memangnya menurut Abang selama ini Bawaslu belum bekerja dengan baik? Sampai saat ini kita belum mendengar keterangan dari Bawaslu. Belum ada tindakan, belum ada teguran. Ya. Pak ini Laporan dari pihak Abang akan disampaikan juga hari ini ke Bawaslu. Oh iya. Kecurangan itu tidak bisa lu lihat cuma di angka-angka. Oke, rakyat nih bingung. Partai-partai bingung. Oke. Ketemu kecurangan pemilu, ngaduinnya kemana? MK. Ada pamannya. Enggak, lalu kemana? Mau tidak mau pilihannya adalah hak angket. Ditarik ke parlemen harus bertanggung jawab mengontrol produk undang-undangnya salah atau tidak. Parlemen harus bertanggung jawab terhadap setiap rupiah pengeluaran uang yang dia tanda tangani dalam APBN itu. Ya, oh tidak mau, dorong aja dia angket, kan memang mekanismenya ada. Lu setuju kan? Bahwa kalau teman-teman mau mendorong di hak angket silakan, tapi bahwa Golkar mau setuju itu nanti dulu. Oh, bukan, artinya bukan begini. Ya kan? Masih panjang permainan. Ada rangkaian kecurangan yang tidak berhenti cuma di soal angka-angka. Enggak loh, man. Komunikasi gua dengan ketua KPU itu jalan, dan gua bilang sama dia, angka gua kemarin sekian, ini adian nih, bukan pilpres. Ngitung angkanya lebih dikit, kertas suaranya lebih dikit dibandingkan pilpres. Kenapa hari ini sekian, jam 8 pagi sekian, jam 5 sore turun, hilang 470 suara. Lu baru menghitung 15.000 TPS di Kabupaten Bogor dengan 9 orang caleg DPR RI, berubah dalam waktu 6 jam, suara gua turun 470 suara. Itu baru adian. Gimana lo begini? Sebentar dulu. Artinya bahwa gini, kalau kemudian untuk 15.000 TPS saja bisa terjadi itu, mungkin nggak terjadi untuk 823.000 TPS yang lain. Lebih mungkin dong peluangnya, lebih besar dong peluangnya, kan seperti itu. Makanya solusinya sebenarnya gampang, Bang. Solusinya adalah yuk kita sama-sama kerahkan saksi-saksi kita, pasukan-pasukan kita ikut dalam proses rekap perhitungan manual. Ini man, itu tanggung jawab partai politik. Ada tanggung jawab negara. Bisa nggak gua bilang bahwa seluruh angka yang sudah dipublikasikan oleh Sirekap itu hoax? Kalau itu bisa dikatakan, bisa nggak dikatakan negara menyebarkan hoax? Bisa nggak? Oke, kalau bisa dikatakan negara menyebarkan hoax, buka undang-undang ITE. Ada sanksinya loh. Kalau buka misalnya, buka undang-undang penyebaran kebohongan publik, ada sanksinya loh. Begini, menurut yang saya harus ada dipahami. langkah hukum ketika negara dianggap menyebarkan hoax. Kenapa? Tersebar kok itu. Angka itu tersebar kok. Iya, betul. Gitu loh. Artinya ini menjadi kepentingan lebih besar lagi bahwa harus ada langkah politik parlemen. Iya, itu dua hal ya. Ada langkah politik di parlemen, silakan, itu hak konstitusi teman-teman yang ada di kita semua lah. Itu silakan. Tapi saya mau bilang begini. Ya kalau tadi misalnya ada perubahan, ya namanya kan masih dalam proses perhitungan semua. Kan nanti kan akan ada schedule waktu, timing, yang disitulah kita akan menyimpulkan semuanya. Jadi kalau yang namanya sekarang ini, kalau kita patokannya Sirekap, Mas ya, kalau kita mau menjadikan Sirekap sebagai patokan, ya itu pasti akan fluktuatif karena tadi sudah diakui, sudah diakui. Kalau MK nggak bisa dipercaya, sudah diakui, KPU dan Sirekap nggak bisa dipercaya. Mau tidak mau, rakyat hanya bisa percaya dengan kekuatan dirinya sendiri. Hati-hati loh. Ya nggak apa-apa. Nah, hati-hati. ini sama loh. Begini Bang, ketika rakyat tidak lagi mempercayai lembaga-lembaga negara, ini narasi hanya percaya pada langkah narasi bahwa hati-hati dengan gerakan rakyat, hati-hati dengan ini semua. Yang mengatakan itu. Ini kan narasi yang memang negara minta maaf sama rakyat. Narasi yang memang akan terus diangkat. Entah sengaja tidak sengaja. Kemarin sebelum pemilihan yang salah, entah sengaja tidak sengaja. Mau sengaja tidak sengaja uang rakyat, pajak rakyat habis untuk kesalahan itu. Boleh saya? Nggak bisa, Boleh catatan dari saya. Kemarin baik paksa negara minta maaf. Ini silakan.